Kemudian yang kelima, hal. Hal artinya dalam bahasa Indonesia keadaan. Artinya dalam bahasa Indonesia apa? Keadaan. Karena itu definisinya tidak jauh-jauh dari situ. Hal adalah isim nakiro mansub. Perhatikan, isim nakiro. Apa nakiro? Bukan ma'rifah. Bukan yang berapa kemarin ma'rifah? 10 kalau dirinci. Secara umum ada berapa? 6 ya. Jadi selain yang ma'rifah harus nakiro. Tidak boleh yang beralif lam, tidak boleh dhamir, tidak boleh isim mausul. Ya. Nama-nama isim isyarah atau yang disandarkan kepada mereka. Harus nakiro. Mansub dibaca nasab. Yang menerangkan keadaan. Nah, ini dia fungsinya, menerangkan keadaan ketika perbuatan itu terjadi. Hal dia isim nakiro mansub yang menerangkan keadaan ketika perbuatan itu terjadi. Baik itu menerangkan keadaannya pelaku atau objek atau keduanya sekaligus. Bisa menerangkan keadaan pelaku atau keadaannya si objek yang dikenai perbuatan, atau menerangkan keadaan keduanya sekaligus, atau selain dari itu, atau selain dari pelaku dan objek. Contoh, jaa Zaidun rakiban. Jaa Zaidun, Zaidun jaa, apa arti jaa? Datang. Rakiban, berkendara, dalam keadaan berkendara. Jadi rakiban ini keadaannya siapa? Keadaannya pelaku. Zaid pelaku atau bukan? Pelaku, fa'il kan, makanya dibaca rofa. Di situ rakiban hal namanya, keadaan. Jadi keadaannya Zaid ketika datang, dia berkendara. Kan keadaan itu bisa jalan kaki kalau datang kan, bisa berkendara atau keadaan yang lainnya. Di sini keadaannya Zaid ketika datang dalam keadaan berkendara. Makanya hal itu cocok juga diterjemah seperti itu, dalam keadaan. Dalam keadaan. Jaa Zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendara. Rakiban namanya hal. Zaid yang diterangkan keadaannya itu namanya sahibul hal. Paham? Jadi hal keadaan. Kalau sahibul hal yang diterangkan keadaannya. Apakah itu orang atau selain orang? Paham ya? Hal keadaan yang diterangkan keadaannya namanya sahibul hal, pemilik keadaan. Atau kita bahasa Indonesia kan yang diterangkan keadaannya. Jadi hal i'rabnya nasab. Harus dinasab. Tidak boleh rafa atau ja. Kemudian contoh lain. Nah, itu tadi contoh yang menerangkan keadaannya siapa? Pelaku, fa'il. Contoh lain, raqibtul farasa musrajan. Raqibtu, saya menunggangi. Raqibtu artinya saya menunggangi. Al-farasa, kuda. Kuda musrajan, dalam keadaan berpelana. Musrajan. Musrajan artinya berpelana. Kita terjemah dalam keadaan berpelana. Nampak dari terjemahannya itu keadaannya siapa itu? Saya atau faros? Kuda. Kuda. Tidak mungkin saya berpelana kan? Nanti kudanya yang naik. Iya. Harus musrajan itu keadaannya siapa? Kuda. Tidak mungkin tu itu saya artinya. Saya menunggangi kuda dalam keadaan kudanya yang berpelana. Paham ya? Al-farosa dia apa? Pelaku atau objek? Objek. Istilahnya apa objek tadi? Maf'ul bihi. Ya. Berarti musrajan hal. Sahibul halnya apa? Al-faros, maf'ul bihi. Nah, di situ contoh hal menerangkan keadaannya objek. Kalau yang pertama tadi hal menerangkan keadaannya apa? Pelaku. Taib. Contoh yang ketiga. Laki itu amron rakibaini. Laki itu amron rakibaini. Saya bertemu dengan amron. Laki itu saya bertemu dengan amr rakibaini. Dalam keadaan kami berdua berkendara. Rakibaini isim apa? Mufrad atau musanna? Musanna. Berarti keadaannya siapa yang diterangkan? Saya dan Anda. Ya, pelaku dan
Pelaku dan objek sekaligus, kan? Tu saya, pelaku. Amron objek, maf'ul bihi. Raqibain itu dua-duanya dia sifati. Dia terangkan keadaannya. Jadi antara saya dan Amr ketika berjumpa dalam keadaan berkendara, berpapasan di jalan misalnya, sama-sama berkendara. Nah, ini contoh hal yang menerangkan fa'il dan maf'ul bih sekaligus, menerangkan pelaku dan objek sekaligus. Jadi raqiba ini hal, sahibul halnya adalah tu dan amron. Sahibul halnya tu dan amron sekaligus, dua-duanya. Beda dengan yang tadi, yang musrojan harus keadaannya faros saja. Tidak mungkin keadaannya tu karena tidak cocok dari segi mana. Di samping itu musrojan itu mufrad. Satu saja menjelaskan keadaan satu. Kalau raqiba ini menjelaskan keadaan berapa? Dua. Paham ya? Ya musrojan tadi tidak bisa dikatakan dia hal sahibul halnya adalah tu dan faros, tidak bisa. Pertama, tu itu tidak cocok dikatakan manusia itu berpelana. Yang berpelana itu kuda atau yang semisal dan kuda, misal onta. Paham ya? Sisi lainnya di situ musrojan bentuknya mufrad. Bentuknya mufrad, tidak bisa menjadi hal untuk dua-duanya, tu dan faros. Dipaham ya? Kemudian contoh yang lain, marartu bihindin raqibatan. Marartu bihindin raqibatan. Marartu saya melewati, hindun saya yang berbicara laki-laki ya. Saya melewati hindun raqibatan dalam keadaan berkendara. Siapa yang berkendara itu? Hindun atau saya? Hah? Lihat raqibatan, perempuan atau laki-laki? Hah? Kalau pakai ta itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Berarti yang berkendara siapa? Hindun. Kalau yang berbicara, seandainya yang berbicara laki-laki, maka kita pastikan bahwa raqibatan itu keadaannya siapa? Keadaannya hindun. Tapi kalau yang berbicara perempuan juga, bisa jadi salah satunya, ya kan? Ya, tidak bisa dipastikan. Seandainya yang berbicara perempuan, misalnya tu di situ kita katakan perempuan, maka mungkin salah satunya. Tapi kalau yang bicara adalah laki-laki, maka raqibatan pasti keadaannya siapa? Hindun, karena ada tanya. Tidak mungkin laki-laki pakai ta marbutoh, pakai ta di akhirnya. Ta itu khusus perempuan. Jelas ya? Nah, di situ hal menerangkan keadaannya siapa? Pelaku atau objek? Hah? Fa'il atau maf'ulun bih? Hindun maf'ulun bih atau bukan? Bukan, hindin. Tidak ada maf'ulun bih jer. Hah? Tidak ada maf'ulun bih jer. Maf'ulun bih tadi hukumnya apa? Nasab, harus nasab. Dari segi lafaz dia bukan maf'ulun bih, hanya saja memang dari segi mana dia maf'ulun bih. Tapi kalau kita berbicara dari segi lafaz, hindin itu bukan maf'ulun bih. Di sini contoh hal menerangkan keadaan yang bukan fa'il dan bukan maf'ulun bih, bukan fa'il dan bukan objek. Lihat apa definisinya tadi. Lihat, baca definisinya kembali. Hal adalah isim nakiro mansub yang menerangkan keadaan ketika perbuatan itu terjadi, baik itu keadaannya pelaku satu, atau keadaannya objek, atau keduanya sekaligus, atau selain dari itu. Paham? Nah, makanya saya contohkan 4. Ada yang menerangkan keadaan pelaku, menerangkan keadaan objek, ada yang menerangkan kedua-duanya, ada yang menerangkan selain pelaku dan objek. Paham ya? Nah, itu lengkap contohnya. Sebagaimana yang disebutkan di